selalu menggali potensi-potensi yang ada dengan memberikan pertanyaan, soal dengan metode high pattern thinking skill atau approach. Dikeluarkan pendapat-pendapat kalian, merupakan pendapat-pendapat kalian dengan percaya diri. Nah, untuk itu saya mau tahu apakah masih ingat atau tidak materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Saya akan menguji apakah kalian masih ingat atau tidak materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kalau kalian masih ingat, pasti bisa menjawab ini. Mengapa bangsa Indonesia dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tetap mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Sedangkan dalam hal itu negara Indonesia belum stabil. Ayo, ada yang masih jawab? Ya, silakan. Ya, betul sekali ya. Kata Lupita bahwa kenapa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tetap disahkan pada tanggal 18 sedangkan belum stabil? Karena yang pertama adalah situasi yang mendesak. Kemudian Undang-Undang Dasar sudah berkepastian hukum. Maka apa yang kita lakukan kembali untuk mengesahkan? Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Rosa. Ya, betul sekali ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa Indonesia mengesahkan pada tanggal 18 Agustus sedangkan kondisinya belum stabil. Betul sekali. Yang pertama, untuk berjalannya suatu negara dalam bangsa Indonesia harus ada landasan hukum terlebih dahulu. Untuk membentuk ketatanegaraannya, tatanannya adalah Undang-Undang Dasar itu tersendiri dan menjadi bukti bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Baik teman-teman semuanya, untuk materi pada kesempatan kali ini adalah yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, lalu apa yang kita akan lakukan selama 1 jam ke depan? Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama akan mendapatkan dan memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, lalu ideologi negara dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pentingnya penerapan nilai tersebut. Kemudian yang ketiga, menjawab dan mengajukan pertanyaan yang relevan tentang Pancasila dalam diskusi. Dan yang terakhir, tidak kalah penting ini adalah meningkatkan keterampilan menjawab pertanyaan yang mendalam dan kritis. Itu adalah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman semuanya, saya tayangkan satu foto dan ada satu foto lagi di slide berikutnya. Silakan kalian amati apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian gambarkan, pikirkan tentang foto tersebut. Lihat. Terus. Nah, lantas apa yang menjadi hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini? Ada yang bisa jawab? Silakan teman-teman. Bisa?
logika kita. Kalau logika kita tidak sejauh itu, maka tidak akan terpikir sampai sana. Tapi Amanda logikanya tidak jauh, kemudian sudah menggunakan metode high order thinking skill atau HOT, maka terbayangkan apa hubungannya gedung yang tinggi ini dengan materi yang akan kita pelajari. Yaitu, jika kita pun ingin punya gedung yang tinggi dan kokoh, maka harus juga punya fondasi yang kuat. Begitupun dengan suatu negara. Jika ini punya negara yang kokoh, maka harus punya fondasi yang kuat juga. Sama dalam hal ini, fondasi negara kita adalah Pancasila. Nah, yang akan kita pelajari adalah Pancasila. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya dari perumusan sejarah Pancasila dan lain-lain, saya akan membahasnya secara singkat. Apa itu Pancasila? Tahu Pancasila artinya? Tahu. Panca apa artinya? Nah, kemudian sila? Jadi Pancasila adalah? Nah, jadi teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama bahwa dari kelima sila ini tidak bisa terpisahkan. Maka Pancasila bisa diartikan adalah 5 dasar yang tidak dapat terpisahkan. Lalu apa saja makna-makna yang terkandung dari masing-masing sila? Yang pertama, dari sila tersebut adanya dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kepada jalan. Kemudian makna dari sila kedua adalah praktik hidup yang melandasi dasar ketuhanan yang dasar. Sila ketiga, bahwa bangsa Indonesia adalah satu Indonesia yang yang keempat, yang dibangun oleh bangsa Indonesia bukanlah mereka yang mencari suara saja. Dan yang kelima, tujuan untuk mewujudkan Indonesia dapat makmur. Itu makna-makna yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Nah, dalam makna-makna ini ada 2 landasan yang dapat kita ketahui. Siapa yang membagi balasan ini adalah Bung Hatta. Ya, yang pertama adalah landasan moral, yaitu sila ke-1 dan sila ke-2. Kemudian landasan politik, sila ke-3, 4, dan 5. Awas jangan sampai lupa pembagian landasan yang disebutkan oleh Bung Hatta. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila tersebut yang dalam hal ini sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, dalam lingkungan keluarga ada pengamalannya. Salah satunya adalah merumuskan aturan dalam keluarga yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, miskin dalam ibadah, menghormati orang tua, menyayangi, belajar, dan menjalankan tugas. Contohnya, dulu saya pernah sampaikan di kelas yang lain. Dalam keluarga tersebut pasti ada aturan yang mengikat, walaupun tidak tertulis. Salah satu contohnya apa? Kalian kalau pulang ke rumah suka dimarahin? Nah, berarti melanggar aturan. Salah satu contohnya, pulang malam, pernah pulang malam? Nah, itu adalah salah satu contoh dasar negara dalam lingkungan keluarga. Contohnya adalah aturan yang tidak tertulis. Tadi disebutkan salah satu aturannya adalah tidak boleh pulang malam. Nah, jika kalian mentaati aturan tersebut, pulangnya tepat waktu, kemudian menjalankan ibadah, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, belajar, menjaga tugas, maka kalian sudah menerapkan atau mengimplementasikan dasar negara di lingkungan keluarga. Lanjut, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Nah, di sekolah itu kan biasanya ada tata tertib. Tahu tata tertib sekolah kita? Tahu. Nah, tata tertib itu perlu kalian ketahui adalah wujud keselarasan dan keharmonisan dalam lingkungan sekolah dalam penerapan pengamalan Pancasila. Selain itu juga, sini kan ada ya ketua OSIS, kemudian ada ketua PKP, banyak ekstra organisasi yang ada di sini. Nah, itu adalah termasuk
implementasi dasar nilai di lingkungan sekolah, termasuk memperlakukan mereka teman-teman kalian dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Mengejek, memperkirakan, motivasi, mengecilkan, nah itu tidak boleh ya. Ayo, lanjut. Lanjut. Nah, sudah ya. Ini adalah pemahaman Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, silakan bentuk kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Barisnya. Oke. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta. Silakan bisa gabung biar diskusinya gampang. Sebelum kalian mempelajari, membaca, kemudian mengerjakan apa tersebut, kita sepakati ya, pengerjaannya mau berapa menit? 30? Cukup 30 menit? Atau terlalu lama? 15 menit? Cukup? Cukup? 15, 20? Nanti 20 menit kita lakukan diskusi. Silakan bisa dipelajari terlebih dahulu LKPD-nya. Jika ada yang mengerjakan, silakan langsung ya. Untuk kegiatan 1, nomor 1-nya ini, korbannya ini. Kemudian untuk studi kasus, oleh kelompok ya. Silakan dari kegiatan 1 dulu. Dari kelompok ini. Kegiatan 1 sampai studi kasus ya. Dari kelompok ini, semua jawabannya benar. Nah, Pancasila tadi dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bangsa dan negara. Dan itu Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup yang menjadi pedoman nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan atau topik diskusinya, mengapa Pancasila penting sebagai
untuk arah pembangunan nasional serta mencapai jadi diri bangsa Indonesia. Betul ya? Karena apa? Dari apa yang akan dilaksanakan atau diselenggarakannya kenegaraan tersebut, bangsa tersebut harus punya dasarnya. Hal ini dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan nilai Pancasila? Masih banyak tantangan seperti idealisme, dalam membangun pemimpin, dalam menjaga kolaborasi, kesetaraan, serta menjaga pemahaman. Itu ya masih terjadi di negara kita. Dan tadi kasus tadi betul bahwa berdasarkan Pancasila bagaimana cara menyelesaikannya. Tadi masalahnya adalah pembagian tugas piket. Nah, menyelesaikannya adalah dengan musyawarah, betul sekali. Dan hal ini berhubungan dengan sila ke-4, yaitu kegiatan musyawarah. Jadi kalau ada perdebatan atau pertentangan tentang hal ini adalah tugas piket, maka bisa diselesaikan dengan musyawarah. Itu ya, waktu diskusi pertemuan kali ini nanti ya materinya diberikan ya. Silakan untuk sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itu materi yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Sebelum ditutup dan sebelum evaluasi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini? Mulai dari tadi, apa yang pertama? Kemudian pengertian Pancasila, kemudian fungsi, lalu langkah, terus hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, lalu implementasi Pancasila dalam kehidupan. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengevaluasi pencapaian atau target kita pertemuan kali ini, apakah tercapai atau tidak dengan cara menggunakan metode rakit. Jadi silakan teman-teman semuanya masuk ke Google atau mesin penelusuran masing-masing, mau Google mau Chrome atau yang lainnya, lalu kunjungi Kahoot ID, lalu masukkan ke berikutnya. Oke, lanjut. Benar atau salah? Kuat dasarnya luhur bangsa, acuan syarat bangsa dan bangsa. Bisa lebih semangat lagi seperti ini dan diskusinya bisa lebih menarik lagi ya. Dan informasi untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan mempelajari materi yang ini yang berhubungan dengan